Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu, bapak, jamaah Majelis Taklim As-Sakinah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini kembali Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita bab tentang perjalanan menuju kehidupan abadi, dan kita masih bahasan pada Yaumul Mizan. Pada bagian yang kedua ini insyaallah kita akan membahas lanjutan tentang Yaumul Mizan, di mana di pertemuan Yaumul Mizan pertama di bulan yang lalu kita sudah membahas tentang makna daripada mizan. Dan setiap kita pasti akan ditimbang dengan timbangan yang hanya Allah yang Maha tahu. Hari ini kita lanjutkan kajian kita Yaumul Mizan bagian kedua. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Sudah kita uraikan di sesi pertama tadi yang telah lalu bahwasanya gambaran mizan termasuk perkara yang gaib. Kalau itu gaib, cukup bagi kita imani. Dengan apa kita imani? Kita coba cari dengan dalil, dengan ilmu, dengan keyakinan, hakul yakin, dan imani dengan hati. Karena perkara yang gaib itu adalah perkara yang wajib kita imani. Sebagai seorang yang bertakwa, maka orang bertakwa cirinya adalah aminu bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Kenapa? Karena yang gaib tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Oleh karena itu, pengetahuan kita terhadap gambaran atau karakteristik al-mizan hanyalah didapatkan dari dalil-dalil wahyu atau al-hadis, baik itu Al-Quran ataupun As-Sunnah. Maka di antara keterangan yang kita dapatkan tentang mizan ada dalam beberapa ayat Al-Quran dan ada dalam beberapa hadis. Sepanjang ada dalilnya dalam Al-Quran, ada dalilnya dalam Al-Hadis, kita wajib meyakini, mengimani ada yang namanya mizan atau timbangan. Timbangan itu yang membuat adalah Allah, dan timbangan itu adalah hak milik Allah. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, mari kita akan mencoba uraikan itu pada pertemuan kedua, sesi kedua ini. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Pertama, dalil yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang mizan, yakni salah satunya sudah kita bahas secara singkat. Kita akan uraikan dengan ayat-ayat yang lain insyaallah. Al-A'raf surat 7 ayat yang ke-8 dan ke-9, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal waznu yawma idzinil haqq faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan timbangan pada hari itu, yaitu nanti di yaumil akhir di padang mahsyar, menjadi ukuran kebenaran yang hak, yang pasti benar.
Faman saqulat mawazinu, maka nanti barang siapa yang ditimbang dan timbangan amal kebaikannya lebih berat, faulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung. Nanti kita bahas yang ditimbang apanya, catatan amalnya, atau orangnya, atau semuanya. Ayat ini tidak menyatakan yang mana yang ditimbang, tapi cuma mengatakan wal waznu yawma idzinil haq. Timbangan pada hari itu adalah timbangan hak, kebenaran dari Allah. Faman saqulat mawazinu, siapa yang ditimbang amal baiknya lebih berat, maka faulaika humul muflihun. Bagaimana amal baik itu? Catatannya kah? Bentuk amalnya kah? Contoh, ibu, bapak, seseorang berinfak dengan 1 miliar, dengan berinfak dengan 10.000, besaran mana? Besaran mana? Ada yang berani ngomong 10.000? Pasti, semua sepakat, besaran 1 miliar. Tapi saat ditimbang oleh Allah, beratan mana? Yang 1 miliar atau 10.000? Wallahu a'lam. Kalau yang 1 miliar itu berasal dari harta yang halal, digunakan dengan cara yang ikhlas, tidak dengan pamrih siapapun, pasti dia lebih berat timbangannya. Tapi 1 miliar hasil mencuri, hasil korupsi, hasil dari manipulasi, nyari nafkah dengan cara haram, riba, dan seterusnya. 1 miliar diinfakkan, tidak ada nilainya di sisi Allah. Lebih berat yang 10.000 dicari dengan cara yang halal dan si pelakunya ikhlas. Maka itulah kita tidak pernah tahu nanti. Kenapa? Yang akan menimbang adalah Allah. Kemudian di ayat ke-9-nya Allah berfirman, "Waman khaffat mawazinuhu," dan barang siapa yang timbangan kebaikannya yang lebih ringan. Jadi mereka timbangannya ada yang lebih ringan, ada pula yang lebih berat. Maka kalau timbangannya lebih ringan, yang mana yang lebih ringan? Yang kebaikan. Maka nanti mereka itu faulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka orang-orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri. Bima kanu biayatina yazlimun. Disebabkan mereka ketika di dunia zalim kepada ayat-ayat kami. Apa maksudnya zalim kepada ayat-ayat kami? Orang-orang yang mengaku Islam, orang-orang yang berbuat kebaikan dalam Islam, tetapi tidak berlandaskan Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Kitab, Al-Hadis, maka mereka zalim terhadap ayat Allah, meskipun menganggap dirinya baik. Maka orang-orang yang beramal yang tidak ada contoh dari Nabi kira-kira ditimbang nggak amalnya? Raddun. Bukankah Nabi sudah menyampaikan melalui Ummul Mukminin Aisyah, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Man ahdatsa fi amrina hadza falaysa minni fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan suatu amalan, yang amalan itu tidak ada contohnya dari kami dan itu bukan dari kami, amalan itu raddun, tertolak. Meskipun menurut manusia timbangannya begitu berat, ternyata saat ditimbang nggak ada timbangannya. Dalam lafaz lain dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, "Man amila amalan falaysa min amruna hadza fahuwa raddun." Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada contoh landasannya dari kami ini, maka amalnya tertolak sebab mereka zalim terhadap ayat-ayat Allah. Maka menurut manusia timbangannya berat, tapi gitu ditimbang oleh Allah ternyata ringan. Kenapa? Mereka telah mendolimi diri sendiri. Ini ayat pertama. Kemudian yang kedua, di surat Al-Anbiya, surat 21, ayat yang ke-47. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Dan kami, yaitu Allah, akan meletakkan timbangan, memasang timbangan pada hari kiamat, dan timbangan yang al-qista, timbangan yang paling adil. Tidak ada timbangan yang lebih adil dari timbangan Allah.
Fala tuzlamu nafsun syai'a. Maka nanti di yaumil akhir tidak ada seorang pun jiwa yang dirugikan. Tidak ada satupun manusia yang akan dizolimi, sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardal, meskipun yang diperbuat adalah seperti satu biji atau satu buah yang sangat kecil, biji sawi, debu, atau apapun, maka semuanya itu, kata Allah, ataina biha, kami akan mendatangkannya. Kalau itu perbuatan baik, ya pasti didatangkanlah pahala kebaikan. Kalau itu perbuatan buruk, didatangkanlah pahala keburukan berupa dosa. Dan Allah akan menimbang itu. Wa kafa bina hasibin, cukup kami yang membuat perhitungan. Apakah timbangan nanti yang lebih berat, yang kebaikannya ataukah yang keburukannya? Yang tahu persis hanyalah Allah. Karena yang akan mengukur timbangan itu adalah Allah. Maaf Bapak Ibu, kalau manusia yang menimbang, banyak nggak manusia nggak adil? Tapi kalau Allah yang menimbang, tidak mungkin akan ada yang dirugikan. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Tidak akan ada yang terzolimi, yang dirugikan sedikit pun. Wa man kana mithqala habbatin min khardal, meskipun sebuah perbuatan yang sangat kecil sebesar debu atau biji sawi, ataina biha, didatangkan oleh Allah pahalanya, baik itu pahala kebaikan atau keburukan. Ini dalil yang kita bisa petik dari Al-Qur'an. Dalil yang kita bisa petik dari Al-Qur'an. Sekarang kita lihat dalil yang ada dalam Al-Hadis. Keterangan yang kita dapatkan dari Al-Hadis dari Nabi SAW adalah sabda beliau yang terdapat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW telah bersabda, "Arsyuhu 'alal ma'." Arsy Allah berada di atas air. Wa biyadihil akhra al-mizan, dan di tangan Allah yang lain ada mizan, ada timbangan. Yakhfidu wa yazfu', dan terkadang timbangan itu ditinggikan, terkadang timbangan itu direndahkan. Jadi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Allah memiliki timbangan, yang timbangan itu ada di tangan Allah, yang nanti Allah terkadang naikkan, terkadang Allah turunkan. Allah kadang tinggikan, Allah kadang rendahkan. Maksudnya ada orang yang timbangannya nanti akan naik, kebaikannya tinggi, kebaikannya berat. Ada pula yang direndahkan kebaikannya. Berarti yang lebih berat adalah keburukannya. Ada di tangan Allah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda tentang seseorang yang memiliki catatan amal yang sangat buruk, yang sangat banyak pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Fatuda'us sijilat fi kafatil wal bitaqah fi kafadi." Ketika nanti di yaumil akhir ada orang yang timbangan amal sijilnya, keburukannya banyak, diletakkan di satu anak timbangan. Kemudian bitaqah diletakkan di satu anak timbangan. Kemudian apa yang terjadi? Fatashatis sijilat fathaqulatil bitaqah. Maka ketika ditimbang, tiba-tiba amal keburukan itu lebih ringan dan bitaqah lebih berat. Fala yaqulu ma'al ismillahi syai'an. Maka sungguh, kata Rasulullah, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dibandingkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu yang dimaksud bitaqah? Kalau zaman sekarang orang pada main kartu, semua nomor, semua angka kartu itu akan dikalahkan dengan satu kartu. Kartu apa namanya? As. Kartu as. Jadi jika kita punya kartu as di sisi Allah nanti, insya Allah kartu as kita itulah bitaqah. Apa bitaqah kita? Kalimat La ilaha illallah. Tapi cukupkah dengan ucapan? Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim
Dari sahabat Mu'az bin Jabal. Sumber utamanya adalah Mu'az bin Jabal, tapi sampai kepada kita dari Anas bin Malik, dari Abu Hurairah dan yang lainnya. Ketika Mu'az bin Jabal bersama dengan Nabi membonceng unta beliau di belakang beliau, dan ini ketika belum lama Mu'az bin Jabal masuk Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya Mu'az, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." "Ya Mu'az, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Dan dipanggil Rasulullah, memanggil Mu'az bin Jabal 3 kali. Mu'az menyahut dengan serius, "Saya ya Rasulullah, saya datang ya Rasulullah, saya dengar panggilan Anda ya Rasulullah." Setelah ucapan itu dipanggil sampai 3 kali dan Mu'az serius mendengarkannya, maka Rasul bersabda, "Ya Mu'az, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi aw khalisan min nafsihi dakhalal jannah." Hai Mu'az, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah terbit dari hati sanubarinya dan ikhlas sepenuh jiwa raganya, maka masuk surga. Jadi kalimat bitaqah la ilaha illallah jangan hanya sekedar ucapan di mulut. Maka orang yang memiliki kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang dijaga, Allah menggambarkan kalimat thayyibah itulah yang kelak menjadi kartu bitaqah yang akan memberatkan amal-amal kita. Asal kalimat itu tadi diucapkan dengan ikhlas sepenuh hati kita dan betul-betul sungguh-sungguh sepenuh ikhlas, sepenuh jiwa raga kita. Maka orang yang memiliki kartu bitaqah ini di dunia kalimat syahadat, kalimat thayyibah dijaga dengan baik. Kita lihat perumpamaan orang yang kartunya baik, kalimatnya baik. Surat Ibrahim, surat 14 mulai ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah?" Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang memiliki kalimat yang baik? Kalimat thayyibah yaitu kalimat la ilaha illallah. Bagaimana Allah membuat perumpamaan orang-orang yang memiliki kalimat yang baik? Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha sabitu wa far'uha fis sama. Pohon yang baik itu akarnya mencengkeram ke bumi, batangnya kokoh menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Dan pohon itu bisa membuahkan hasil. Hasilnya bisa dipetik, bisa dipanen setiap saat atas izin Allah Rabbnya. Wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatadzakkarun. Demikianlah Allah membuat perumpamaan ini untuk manusia supaya mereka mau mengambil pelajaran, mau memikirkan. Apa yang dimaksud kalimat thayyibah tadi Bapak Ibu? Kalimat la ilaha illallah. Kalau kita jaga, seperti apa diibaratkan orangnya yang punya kalimat itu? Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang di mana asluha sabit, akarnya menjengkeram ke bumi. Wa far'uha fis sama, batangnya kokoh menjulang ke langit. Maka di ayat ke-25-nya dikatakan apa? Tu'ti ukulaha kullahin. Pohon yang baik itu bisa menghasilkan buahnya, bisa dipanen setiap saat bi'izni rabbiha, atas izin Allah. Coba ibu lihat, bapak lihat. Orang nanam pohon mangga, satu biji ditanam, mencengkeram akarnya, begitu sudah besar pohonnya, dirawat dengan baik, buahnya banyak atau banyak sekali? Manfaatnya untuk siapa? Diri, keluarga, orang banyak. Subhanallah. Beda kalau yang dijual ya manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Maksudnya kalau kita sedekahkan. Tapi mungkinkah orang nanam pohon mangga pasti akan bagus hasilnya? Belum tentu kalau tidak dirawat. Jadi kita harus rawat kartu bitaqah kita. La ilaha illallah. Yang kelak akan memberatkan timbangan. Lalu bagaimana kalau nggak ngerawat la ilaha illallah? Ayat ke-26-nya.
Wa masalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah. Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk. Ijtusat min fauqil ardi malaha min qarar. Ketika pohon itu buruk, seakan-akan akarnya tercabut dari bumi. Maka ketika akarnya tercabut, punya kekuatan apa tidak? Malaha min qarar. Tumbang. Bisa menghasilkan apa tidak? Itulah orang yang hanya mengucapkan syahadat, kalimat la ilaha illallah, tapi tidak dijaga. Sholatnya asal-asalan, ngaji nyari ilmu agama nggak pernah. Ibadahnya yang penting saya ibadah, bahkan sering meninggalkan aturan Allah. Maka orang seperti ini kelak saat ditimbang di mizan, belum tentu amal-amalnya akan lebih berat yang baiknya. Boleh jadi kartu bitokohnya nggak bisa mengalahkan dosanya. Sebab apa? Kartu bitokohnya tidak sempurna. Ibu, bapak, kira-kira kartu bitokoh kita sudah kita jaga? Mari, jadikan seperti pohon yang baik tadi, yang insya Allah menghasilkan setiap hari untuk kebaikan diri, kebaikan keluarga, kebaikan orang lain, mengalir semampu kita. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, dalil-dalil tentang mizan. Dari ayat dan hadis ini ada beberapa gambaran bahwasanya mizan ada di tangan Allah Ar-Rahman, yang terkadang nanti bisa lebih berat, kadang bisa lebih ringan. Siapa yang menentukan? Allah. Kedua, mizan mampu menimbang meskipun sekecil apapun. Ada ayatnya enggak? Yang mizan itu akan menimbang sekecil apapun. Ada enggak timbangan yang bisa nimbang, misalkan apa ya? Ada pasir, cari butiran yang paling kecil, taruh di timbangan. Bisa enggak ditimbang? Kalau di kita susah. Kecuali pakai timbangan mikro, apa namanya? Mikroelektron atau apa, yang paling kecil. Tapi di sisi Allah bisa atau bisa? Bukankah di surat Al-Zalzalah Allah berfirman demikian? Surat 99 dari ayat 6 sampai ayat 8. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu tiap manusia akan diperlihatkan dan manusia dibangkitkan, dikelompok-kelompokkan, dikumpulkan. Mana orang yang baik, mana orang yang buruk, mana orang kafir, mana orang dolim, dikelompok-kelompokkan. Dan di ayat ketujuhnya, fama sakulat mawazinuhu famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang mengakukan amal kebaikan sebesar zarrah, apa tadi zarrah ibu bapak? Sebesar debu, butiran pasir yang paling kecil, ditimbang nanti, diperlihatkan, dibalas. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yang berbuat keburukan meskipun sebesar zarrah, yara, dibalas, ditimbang, diperhitungkan. Jadi kita lihat di sini, amal-amal timbangan yang ada di sisi Allah itu bisa menimbang berat yang paling ringan dari segala benda yang ringan, dan bisa menimbang berat yang paling berat dari benda yang paling berat. Sampai arsy Allah pun bisa ditimbang, arsy Allah pun bisa. Maka kata Rasulullah, ada ucapan yang lebih sangat disukai Allah, sangat dicintai Allah, yang kalau ditimbang memenuhi timbangan arsy. Ucapan apa itu? Bukan. Kalau itu la ilaha illallah itu kartu bitokoh, tapi ucapan dzikir. Tuh. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Kalimatan habibatan ilar rahman. Dua buah kalimat zikir sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Khafifatan fil lisan. Ucapan oleh lisan itu sangat ringan diucapkan. Tapi sakilatan fil mizan. Jika ditimbang dalam timbangan arsy, sangat berat timbangannya.
Apa itu ucapannya? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Beratkan timbangan kita dengan ucapan itu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamlan au tamla'u ma bainas sama'i wal ard." Ucapan alhamdulillah itu akan memberatkan timbangan, dan ucapan subhanallah walhamdulillah jika ditimbang akan lebih berat dari seluruh yang memenuhi isi langit dan bumi. Jadi timbangannya segede apa Bapak Ibu? Isi langit dan bumi saja bisa ditimbang. Maka bisa nggak kita bayangin pakai akal? Nggak. Sudah, kita harus menerima dengan iman. Ada yang namanya mizan. Yang ketiga gambarannya dengan dalil itu. Mizan itu sangat teliti, sangat akurat dalam timbangan. Bahkan tidak akan sedikit pun luput. Kalau timbangan di dunia gimana? Luputnya banyak banget. Sedikit pun tidak akan luput. Inilah mizan. Dan yang terakhir, yang keempat, salah satu daun timbangan itu ringan dan salah satu daun timbangan akan berat. Dan siapa yang menentukan berat ringannya, yang sebelah kanan atau kiri? Dia hanyalah. Inilah dalil-dalil tentang mizan. Sekarang kita bahas. Yang akan ditimbang oleh mizan nanti apa? Amal kita? Atau catatan amal? Atau tubuh kita? Para ulama berbeda pendapat tentang ini. Mari kita rujuk dalil-dalilnya. Dalam masalah ini, para ulama berbeda pandangan menjadi beberapa pendapat. Pendapat pertama, mereka berpendapat bahwa yang ditimbang adalah lembaran catatan amal, buku catatan amal. Maka buku catatan amal terbagi menjadi berapa? 2. Ada buku apa? Catatan yang baik, di mana namanya bukunya? Illiyin. Catatan yang buruk apa namanya? Sijjin. Maka buku catatan itu yang isinya lembaran-lembaran amal yang akan ditimbang. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoinya. Innallaha sayukhallasu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah fayanshuru alaihi 99 sijjilan kullu sijjilin mithlu maddal basar summa yaqulu atunkiru min hadha syai'an. Jadi kelak pada hari kiamat nanti, Abdullah bin Amr bin Al-As bercerita, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah nanti akan mengadili seorang dari umat manusia, dari umatku, di mana nanti dia mendapati catatan amalnya itu dihadapkan di seluruh makhluk pada hari kiamat. Dan dihadapkanlah 99 catatan amal buruk, 99 lembar, 99 halaman catatan amal buruk, dan kullasijilin mithli maddal basar. Setiap satu lembar catatan amal buruk jauhnya sepanjang mata memandang. Jadi satu lembaran itu berkilo-kilometer lebarnya. Dan itu ada berapa lembar tadi? 99 catatan. Isinya baik atau buruk? Kitab yang buruk tadi apa namanya? Sijil. Maka saat itu Allah berfirman, summa yuqalu atunkiru min hadha syai'an adzalamaka katabati. Hai hambaku, apakah kamu mengingkari kitab catatan burukmu ini? Apakah ada alasan, ada uzur kenapa kamu bisa melakukan keburukan ini? Jawaban hamba mengatakan, la ya Rabbi. Tidak wahai Allah, wahai Rabbku. Aku akui ini catatan buruk semua. 99 lembar catatan buruk, satu lembarnya sejauh mata memandang. Buruk semuanya. Maka ditanya oleh Allah, wahai hambaku,
Apakah kamu mengingkari catatan amal burukmu ini? Tidak, demi Allah. Hai hambaku, apakah kamu ada uzur, ada alasan kenapa sampai berbuat demikian? Tidak, demi Allah. Maka hamba itu mengakui segala keburukan-keburukannya. Tidak, demi Allah. Bahkan kemudian Allah berfirman, apa kata Allah? Sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisiku, dan sungguh pada hari ini engkau telah tidak akan dianiaya sedikit pun. Semua keburukanmu yang telah lalu telah aku ampuni melalui kalimat La ilaha illallah. Ibu, orang kafir umur 60 tahun kafir, catatan buruknya berapa banyak? Satu kalimat yang menyelamatkan dia apa? Nah, kalau diucapkan dengan surat 8 ayat 38. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu. Afwan, saya salah. Qul, katakanlah. Lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir itu. Iyantahu, jika kamu tinggalkan segala kekafiranmu, yughfar lahum ma qad salaf, niscaya Allah akan mengampuni segala kesalahan dan dosa mereka yang telah lalu. Jadi selama dia mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dosa yang lalu bagaimana, Bu? Hapus. Maka tadi hamba yang dimaksud oleh Allah adalah hambanya Nabi SAW yang masa lalunya buruknya luar biasa, tidak punya kebaikan sedikit pun, tapi dia telah diampuni oleh Allah semua keburukannya dengan apa? Kartu bitokoh, yaitu kalimat. Maka dikeluarlah kalimat bitokoh yang tertulis La ilaha illallah. Kalimat inilah yang menolongnya. Kalimat inilah yang menolong. Maka ditimbangkan, didatangkan timbangan. Lalu Allah perintahkan, wahai hambaku, timbanglah kalimat La ilaha illallah itu di sebelah kanan. Jadi tadi yang sebelah kiri catatannya berapa? 99 catatan. Satu lembar catatannya berapa banyak? Sejauh mata memandang. Kebaikannya ada? Gak ada kebaikan. Cuman kalimat apa? La ilaha illallah. Maka Allah katakan, hai hambaku, letakkan kalimat itu di hadap timbangan di sebelah kanan. Hamba itu berkata, ya Allah, apa ini? Dosaku segitu banyaknya. Kalimat la ilaha illallah cuma kecil dalam satu timbangan. Kata Allah, letakkanlah di timbangan yang lain. Diletakkan kalimat la ilaha illallah itu. Apa yang terjadi? Seketika seluruh timbangan buruknya langsung menjadi ringan. Kalimat la ilaha illallah menjadi berat. Berarti dengan dalil ini yang ditimbang apa? Catatan. Yang ditimbang, Bapak Ibu punya catatan apa enggak? Punya apa enggak? Mana? Punya mana? Ada catatannya tersimpan di kitab yang namanya Illiyin jika itu catatan baik, di kitab Sijin jika itu catatan yang, semoga catatan Illiyin kita lebih banyak. Ustadz, enak bener dong orang kafir yang masuk Islam. Enak betul. Tapi gampang apa tidak masuk Islam? Coba ajak orang kafir suruh masuk Islam. Beratnya luar biasa. Kecuali orang-orang yang dibuka hatinya oleh Allah, yang kemudian mendapatkan hidayah. Dengan perjuangannya, kita insya Allah sudah punya kalimat bitokoh. Yang jelas kalimat itu mari kita jaga. Kelak supaya apa? Supaya nanti bisa memberatkan timbangan kita. Hadis tadi adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pendapat pertama. Jadi yang ditimbang apa Bapak Ibu? Catatan amalnya, bukunya, lembarannya. Yang kedua, yang ditimbang adalah amal itu sendiri. Amalnya, bukan catatannya, tapi amalnya. Tadi salah satunya amalan dzikir. Apa tadi Ibu? Kalimatan habibatan ilar rahman, dua buah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah yang maha pengasih. Khafifatan fil lisan, sangat ringan diucapkan oleh lisan.
tapi sakilatan fil mizan. Kalau ditimbang amalan itu sangat berat dalam timbangan. Apa kalimatnya tadi? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Yaitu kalimat-kalimat zikir yang sangat dicintai Allah. Kalimat-kalimat zikir yang sangat diridhoi Allah. Termasuk amal kita, banyak-banyak kita menyucikan diri. Dengan apa kita menyucikan diri? Dengan amal-amal baik, dengan banyak-banyak istighfar. Maka seluruh amal-amal itu kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat yang bernama Abu Malik Al-Asy'ari, "At-tuhur syatrul iman." Kesucian itu adalah sebagian daripada kesempurnaannya iman. Sebagian daripada sempurnanya iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah sangat berat dalam timbangan nanti di mizan. Ucapan berarti amal itu ditimbang. Wa subhanallah walhamdulillah tamlan atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ucapan tasbih dan tahmid yang diucapkan dengan ikhlas oleh seorang hamba kelak akan memenuhi ruangan antara langit dan bumi, yang ketika ditimbang amalan itu sangat berat di sisi Allah. Berarti kebaikan-kebaikan kita yang kelak akan menggugurkan dosa-dosa kita, amal baik menjadi pemberat timbangan. Demikian pula hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasai dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada suatu amalan yang paling berat dalam timbangan nanti di mizan, melainkan amalan berupa akhlak yang baik. Akhlak yang mana Bapak Ibu? Hablum minallah maupun hablum minannas. Hablum minallah maupun hablum. Maka siapa yang ingin meraih surga, jangan cukup hanya hablum minallah. Ada orang yang ibadahnya rajin, laki-laki ke masjid nggak pernah lewat, sholatnya luar biasa, ngajinya rajin, tapi sama istrinya masih jengkelin, nyebelin, judes, marah-marah, gampang marah, emosi, bahkan main tangan. Ada yang seperti itu? Laki-laki di sini nggak ada, insya Allah. Nggak, di sini laki-laki nggak ada. Tapi kenyataannya ada, demi Allah ada. Jadi dia punya takwa, tapi akhlaknya belum bagus. Sama perempuan juga, Bu. Ngaji kemana-mana diuber, subhanallah. Sampai urusan rumah tangga pun disisihkan. Nggak masalah, asal bisa meninggalkan dan sudah izin suami, dan sudah diselesaikan. Tapi akhlaknya terhadap keluarga, akhlaknya terhadap tetangga, mulutnya nggak dijaga, perbuatannya kotor. Percuma kalau seperti itu. Kenapa? Karena habluminallah, habluminanas harus di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Juga dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannata taqwallah wa husnul khuluq." Yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi habluminallah kita jaga, habluminanas kita jaga. Insya Allah semua amal dalam rangka habluminallah, amal dalam rangka habluminanas, kalau berlandaskan dengan husnul khuluq, akhlak yang baik, nanti memberatkan timbangan. Berdasarkan dalil ini, yang ditimbang apanya? Amalnya, amal perbuatan kita. Yang kita sudah tidak menyadari, boleh jadi kita sudah lupa, tapi ada di sisi Allah. Dan amalan itu siapa yang akan menimbang? Allah. Berapa beratnya? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang jelas. Mari perbaiki amal-amal kita. Karena amal-amal baik itu akan menggugurkan dosa-dosa. Berarti memberatkan timbangan dan menggugurkan dosa-dosa. Dengan demikian, dosa timbangan buruk menjadi berkurang. Dan Allah firmankan di surat 11, surat Hud, surat 11 ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Aqimis salah tarafayin nahar wa zulafam minal lail. Innal hasanat yudhibnas sayyi'ah. Dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah salat, tegakkanlah salat di kedua waktu tepi pagi, siang dan petang, dan di permulaan awal malam. Jaga salat 5 waktu kita jaga, perbuatan baik kita jaga. Kalau itu kita lakukan semata-mata dengan landasan ikhlas, la ilaha illallah tadi, innal hasanat yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baikmu, yaitu dengan akhlak yang baik kita beramal dan terus berbuat kebaikan-kebaikan, yudhibnas sayyi'ah, akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi amal baik akan ditimbang, dan amal baik itu akan menggugurkan dosa. Berarti mengurangi timbangan amal buruk. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan dari Allah bagi orang yang mau diberi peringatan. Jadi jelas, yang ditimbang apanya? Tadi seperti yang sudah kita uraikan di surat Al-Zalzalah kan? Di surat 99 ayat yang ke-7 bagaimana? Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 bagaimana? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Yang berbuat amal kebaikan meskipun sebesar zarrah, sebesar debu, diperlihatkan dan ditimbang nanti, diperhitungkan. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yang nanti timbangannya keburukan sebesar debu pun tetap diperlihatkan, tetap ditimbang. Maka nanti keputusannya ditimbang mana amal baik, mana amal. Al-Qari'ah surat 101. Apa kata Allah di ayat itu? Ayat yang ke berapa, Bu? 2 ayat terakhir. Mulai dari ayat 5. Faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih baik, maka lebih berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Mereka berada di tempat yang diridhoi. Apa itu tempat yang diridhoi? Surga. Sebaliknya, waman khaffat mawazinuhu, siapa yang timbangan amal keburukannya yang lebih berat, fa ummuhu hawiyah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun, neraka yang membakar. Jadi apa yang ditimbang di situ? Amal. Surat 23, surat Al-Mu'minun. Coba perhatikan dari ayat ke-101. Surat 23 Al-Mu'minun dari 101. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzi wala yatasaalun. Maka apabila sangkakala yang kedua telah ditiup, manusia semua dibangkitkan di padang mahsyar. Hari itu tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak ada pertalian nasab, dan mereka tidak akan saling bertanya. Jadi nggak ada hubungan kekeluargaan, nggak akan saling bertanya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Nafsi-nafsi, nggak peduli dengan keluarga. Lalu ayat 102-nya, faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka mereka orang yang beruntung. Apa yang ditimbang? Amal kebaikannya, beruntung. Sebaliknya, ayat ke-103-nya, waman khaffat mawazinuhu, dan siapa yang timbangan amal keburukannya yang lebih berat, berarti ringan amal kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum. Mereka itu orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri. Lalu dikemanakan? Fi jahannam khalidun. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam kekal. Kekal yang dimaksud bukan selama-lamanya, selama Allah belum menghendaki keluar dari neraka. Nggak akan dikeluarkan dari neraka.
Gak akan keluarkan dari neraka. Bahkan mereka akan disiksa dulu di neraka. Bagaimana keadaan siksanya? Di ayat 104 dikatakan di situ. Talfahu wujuhahumun nar wahum fiha kalihun. Wajah mereka dibenamkan ke dalam panasnya api neraka. Dan mereka di neraka dalam keadaan cacat. Dalam keadaan hina, dalam keadaan terus menerus tersiksa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita lanjutkan. Jadi tadi yang ditimbang apa Bapak Ibu? Yang pertama pendapat ulama, catatan amalnya, kitabnya. Yang kedua, amal itu sendiri. Yang ketiga, pendapat yang ketiga yang ditimbang adalah sang pelaku amal, orangnya. Beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu yang badannya gemuk. Ya kan akan ditimbang. Rugi orang-orang yang badannya kurus. Wah, kalau gitu kita orang Asia rugi ya Pak, kecil-kecil kurus-kurus ya. Ya segemuk-gemuknya kita paling nggak sampai 100 kilo. Enak dong orang-orang Eropa sana gede-gede badannya. Orang-orang dari Afrika gede-gede, tinggi-tinggi. Orang dari Arab gede, gemuk. Mungkin di atas 100 kilo. Apakah yang ditimbang orangnya kemudian berdasarkan bobotnya? Mari kita lihat. Para ulama berpendapat ini berdasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dan hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'ti rajul al-'aziman saminan yaumal qiyamah." Nanti akan didatangkan oleh Allah seorang laki-laki yang badannya besar dan gemuk. Udah besar gemuk. Berapa orang yang paling gemuk di dunia nih? Ada orang Eropa, gemuk sekali badannya. Tapi yang paling nomor satu paling gemuk itu ada orang Arab. Beratnya sekitar 600 kilogram. Orang Eropa yang paling berat sekitar 530 kilogram. Tapi orang Arab yang beratnya 600 kilogram lebih, sekarang beratnya tinggal 120 kilo. Melalui apa? Operasi lemak, setelah itu rajin olahraga. Dan subhanallah, coba bisa lihat orang Arab yang tadinya paling gemuk sampai 600 kilo. Bisa buka. Sekarang beratnya tinggal sekitar 78 kilogram. Jadi langsing. Karena apa? Olahraga. Dan dietnya, ambillah katakanlah paling berat 500 kilo. Kita berapa Pak? Subhanallah. Ya 60, 70 sesuai umur kita lah Pak. 60, 70 Pak. Sedikit yang lebih dari itu. Lihat ini kata Rasulullah. Kelak didatangkan seseorang nanti pada hari kiamat berbadan besar dan gemuk. Subhanallah. Apa yang terjadi kemudian? La yazinu indallahi janaha ba'udah. Begitu ditimbang oleh Allah, ternyata berat badannya tidak lebih berat dari seekor sayap, sebuah sayap nyamuk. Pernah nggak Pak nimbang sama sayap nyamuk Pak? Nyamuk sayapnya ada berapa? Cuman tepak doang, ada 6 sayapnya. Yang paling gede di atas, yang kemudian sayap 4 itu kecil-kecil. Ambillah satu sayap, ditimbang kira-kira berapa kilogram? Nggak tahu berapa milimikron beratnya. Jadi ada orang paling berat badannya, ada orang paling gemuk badannya, didatangkan pada hari kiamat, ditimbang, diletakkan di satu anak timbangan. Kemudian satu sayap nyamuk, seekor sayap nyamuk ditimbang. Bukan nyamuknya, bukan, sayapnya. Ternyata apa yang terjadi? Subhanallah. Allahu Akbar. Ternyata lebih ringan timbangan si orang yang badannya paling gemuk. Rasul mengisyaratkan kelak sepeninggalku, umatku ada yang badannya gemuk-gemuk, gede-gede, kebanyakan makan, tapi sedikit sekali beramal. Akhirnya apa? Berat badan tidak ada nilainya di hadapan Allah. Berat badan tidak berguna di hadapan Allah. Faqal, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, bacalah, Aqra, bacalah. Fala tuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Allah tidak memberikan timbangan pada hari kiamat nanti sedikit pun. Apa maksudnya Bu? Orang kafir
Meskipun kayak apa amalnya bagus, meskipun kayak apa orangnya berat, tapi di sisi Allah nggak punya timbangan sedikit pun. Maka kata Rasulullah, bacalah Al-Quran surat Al-Kahfi. Di sini Rasul cuma perintah baca ayat ke 105. Coba baca dari 103. Ibu, bapak, siapa yang menghafal surat Al-Kahfi 10 ayat terakhir atau 10 ayat pertama, niscaya akan terhindar dari fitnah Dajjal dan terhindar dari fitnah kubur, insya Allah. Tapi maaf, dihafal, jangan cuma dibaca tok. Dihafal. Lalu bukan cuma dihafal, hanya hafalan, tapi dipahami. Coba kita perhatikan dari ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maukah aku beritahukan kepada kamu tentang orang yang paling rugi amal perbuatannya? Ada orang beramal sebaik-baiknya, tapi kata Allah, rugi, amal itu nggak ada apa-apanya. Siapakah dia? Lihat ayat 104-nya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Tapi mereka menganggap, mereka merasa, mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Siapa itu, Bu? Siapa itu, Pak? Jelas, pasti orang kafir. Orang kafir merasa masuk surga enggak? Merasa. Merasa bagus amalnya enggak? Bahkan orang Islam dikatakan apa oleh orang kafir? Terutama orang Nasrani. Ini domba sesat semua ini nih. Ini jenggotnya aja kayak domba kok. Domba-domba sesat kata mereka. Kata mereka, ya udah nggak usah panas, bukan kata mereka. Kata Allah bagaimana? Ada orang yang paling rugi amal perbuatannya. Mereka telah mengira dirinya berbuat sebaik-baiknya, tapi tidak ada apa-apanya di sisi Allah. 105-nya, coba perhatikan. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir, ingkar kepada ayat-ayat Rabb mereka. Wa liqaihi, dan ingkar terhadap perjumpaan dengannya. Fahabitat a'maluhum, maka dilenyapkan oleh Allah seluruh amal-amal mereka. Fala tuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka Allah tidak menimbang sedikit pun mereka amalannya, baik tubuhnya, mau catatannya, nggak ada sedikit pun nilainya, nggak ada timbangannya sedikit pun nanti pada hari. Kenapa coba? Itu tadi, mereka mengingkari Allah. Apakah hanya orang kafir non-muslim? Lah orang Islam yang melakukan perbuatan bid'ah yang Rasul perintahkan jauhi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tapi kan nggak banyak yang nggak terima. Dikit-dikit dhalalah, bid'ah neraka, kayak punya dirinya aja surga. Bukan, ini dalil dari Nabi. Nabi yang menyampaikan. Bukan ustadz, bukan kiai, demi Allah. Mereka cuma menyampaikan apa dari Nabi, dan itu adalah wasiat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Aku perintahkan kepadamu, aku wasiatkan kepadamu, hendaklah ikuti sunnahku, Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hikmah, dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terpimpin, gegit erat-erat dengan gerahammu. Wa iyyakum wal muhdatsatul umur, dan hendaklah jauhi olehmu segala perkara-perkara yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang diada-adakan itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap sesat adanya di neraka. Nabi yang bicara. Bahkan ini disampaikan Nabi pulang haji wada, ketika sahabat mendengar wasiat ini, wajilat minhal qulub wa zarifat minhal uyun, hati kami bergetar, air mata kami bercucuran. Zaman sekarang boro-boro bercucuran, malah ketawa di atas bid'ah, malah menyesatkan orang-orang yang tegak di atas
dengan caci maki yang macam-macam. Dikatakan Wahabi lah, dikatakan Salafi lah, dikatakan terserahlah. Ibu bapak, jangan kita mangkel, jangan kita marah, jangan kita emosi, sudahlah. Yang menilai kita bukan manusia. Siapa dia? Allah. Tenang aja Bu, tenang. Yang jilbabnya bagus, kayak ninja kayak gitu matanya. Curang dia ditutupin, gak boleh lihat, giliran dia bisa lihat. Sudahlah, stop. Apapun yang dia omongin, jangan naik pitam. Memang kita menjadi bahan olok-olok mereka, sudah menjadi sunatullah. Yang penting bukan kita nyari permusuhan, yang penting bukan kita nyari pembelaan. Biarinlah, sudahlah. Nanti kita akan di hadapan Allah kelak. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, kitab-kitab Allah, bagaimana tadi? Tidak ditimbang sedikit pun. Jadi berat badannya yang berat, nggak ada timbangannya. Amal kebaikannya yang banyak, nggak ada timbangannya. Yang ada tinggal dosa-dosanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dari keterangan-keterangan ini, lalu yang benar yang mana kira-kira? Yang benar yang mana Bapak Ibu? Yang ditimbang catatan amalnya, yang ditimbang adalah amal itu sendiri atau orangnya? Wallahu a'lam. Pendapat yang benar adalah seluruh amal kalau Allah menginginkan ditimbang, bagi Allah mudah. Terserah mau catatan yang ditimbang, monggo. Mau amalnya yang ditimbang, monggo. Mau tubuhnya yang ditimbang, terserah Allah. Kok kita mau cuma pelaku doang kok Ibu. Nggak perlu kita bersikeras. Enggak, yang benar amalnya, yang benar adalah catatannya, yang benar orangnya. Sudahlah, tiga-tiga itu ada keterangan. Maka para ulama mengatakan bahwasanya di sini bahwasanya menurut pendapat yang paling rajih adalah wallahu a'lam, pendapat menggabungkan ketiganya. Jika Allah menghendaki cuma catatan amalnya, mudah bagi Allah. Jika Allah menghendaki termasuk perbuatan amalnya, mudah bagi Allah. Jika Allah menghendaki termasuk tubuhnya, mudah bagi Allah. Tapi jangan bangga dengan tubuh yang berat. Sebab apa tadi? Seberat apapun tubuh, ternyata ketika ditimbang oleh Allah dengan seekor sayap nyamuk, sayap dari seekor nyamuk, lebih berat mana Bu? Ternyata lebih berat sayap seekor nyamuk. Gimana sih sayap seekor nyamuk atau seekor sayap nyamuk? Sayap seekor nyamuk ya Bu ya. Karena sayapnya bukan nyamuknya, bukan satu ekor, tapi sayap dari satu ekor nyamuk. Satu sayap dari satu ekor nyamuk. Ya Allah. Baik, baterainya mungkin ini. Baik, jadi kalau Allah hendak menimbang tiga-tiganya, bagi Allah mudah. Kita tahu dalilnya, ada dalil yang mengatakan catatannya, ada dalil yang mengatakan amalannya, ada dalil yang mengatakan orangnya. Jadi kalau sudah seperti ini, sudahlah kita tawakuf. Riwayat-riwayat ini mungkin juga bisa digabungkan. Terserah Allah, selama kita punya modal cukup, kita punya amal baik, insya Allah mau ditimbang catatannya kah, mau ditimbang amalnya kah, mau ditimbang orangnya kah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Kita lanjutkan. Sudah kita bahas pula tentang adanya mizan. Berapa mizan? Dalam ayat lain dikatakan mawazin. Ada jamak, ada dua. Ada pula yang mengatakan mizan, cuma satu. Berapa jumlah yang pasti? Wallahu alam. Itu pun kembali urusan Allah. Kita tidak tahu mengungkit-ungkit, dan serahkanlah semuanya kepada Allah. Dan tadi sudah ditanya pula, apakah orang kafir akan ditimbang? Orang kafir ditimbang nggak Bu amalnya Bu? Ditimbang nggak? Ada yang mengatakan ditimbang berdasarkan keumuman ayat. Surat 21 ayat 47.
Berdasarkan keumuman ayat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal waznu yauma idzinil haq." Yauma idzinil haq. Dan apa? Wa nad'ul mawazinul qist liyaumil qiyamah. Diletakkanlah timbangan pada hari kiamat yang tegak, yang tepat, yang adil. Sudah kita bahas tadi, Bu. Surat 21 ayat 47. 47. Wa nad'ul mawazinal qist liyaumil qiyamah. Diletakkanlah timbangan pada hari kiamat yang tepat, yang adil, yang benar. Betul itu, Ibu? Nah, lalu Ibu, siapa yang akan ditimbang, Ibu? Siapa? Orang-orang yang kafir ditimbang apa enggak? Kalau lihat ayat ini, siapa yang akan ditimbang? Wa man kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Meskipun dia beramal, dia berbuat sebesar biji sawi, tetap akan dihitung, dibalas. Wa kafa bina hasibin. Cukup kami yang akan membuat perhitungan. Jadi menurut ayat ini, tapi sebagian ulama mengatakan ayat ini sifatnya umum. Ini yang dikecualikan oleh Allah. Apa tadi, Bu? Orang kafir itu ditimbang tapi nggak ada nilai apa-apa. Jadi sama saja tidak tadi kan Al-Kahfi dari 103 sampai 105. Maukah aku beritahukan kepada kamu orang yang paling rugi amal perbuatannya? Orang yang telah berbuat kebaikan sebaik-baiknya di dunia, merasa dirinya telah cukup baiknya, tapi tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Mereka itu dah orang-orang yang tidak akan ditimbang amalnya. Sebab apa? Orang kafir nggak ada amal baiknya, semuanya amal buruk. Meskipun amal terbaik di sisi Allah kayak apapun, nggak ada baiknya. Manusia mengira baik, tapi di sisi Allah, contoh Ibu, ada nggak orang kafir bangun masjid yang nilainya sampai miliaran sendiri? Ada? Tujuannya ikhlas atau supaya nama saya terpilih? Nggak ada orang ikhlas, Ibu, ngapain? Maka orang-orang kafir yang beramal sebaik itu di sisi Allah ada nilainya apa enggak? Coba buka surat 14 ayat 18. Surat 14 ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamatin ishtaddat bihir rihu fi yaumin asif. Perumpamaan orang-orang kafir yang kafir kepada Allah, yang tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Amal-amal mereka itu diibaratkan seperti apa? Karamatin ishtaddat bihir rih fi yaumin asif. Diibaratkan seperti abu yang berterbangan, yang ditiup oleh angin pada hari angin bertiup sangat kencang. Ibu, Bapak, angin yang bertiup sangat keras itu angin apa? Namanya macam-macam, Pak. Di Indonesia ada puting beliung, ada bohorok, ada angin lisus, ada angin topan, ada tornado, ada macam-macam. Kira-kira kalau bangunan kayak gini nih, kena ditiup angin topan, apa yang terjadi? Kayu kayak gini mah gampang, bangunan kokoh bisa hancur. Lalu kalau abu ditiup angin topan, tuh kata Allah, Bu, amal orang kafir sekali berapapun amalnya, hari itu beramal kebaikan sebanyak-banyaknya. Seperti abu ditiup angin pada hari tiupan angin yang sangat kencang. Maka apa yang terjadi, Bu? Di ujung ayatnya, la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Maka orang-orang kafir itu tidak
tidak mendapatkan sedikit pun pahala kebaikan dari apa yang telah diperbuatnya. Kenapa? Dzalika huwa dhalalul ba'id. Karena mereka adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi apakah mereka ada amal baiknya? Berbuat baik langsung lenyap, berbuat baik langsung lenyap. Tapi mereka merasa baik apa enggak? Begitu nanti di akhirat menuntut Allah, ya Allah mana amal baiknya? Ternyata enggak ada. Akhirnya yang ditimbang apanya? Tubuhnya gemuk-gemuk, ternyata ditimbang dengan satu sayap nyamuk. Enggak ada nilainya. Maka yang roji sebagian ulama berpendapat orang kafir enggak ditimbang karena mereka tidak punya amal kebaikan, semuanya keburukan. Baik, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Hikmah terhadap kita beriman kepada Al-Mizan. Apa hikmahnya? Pertama, sebagai ujian dari Allah Ta'ala kepada para hambanya, apakah mereka beriman terhadap mizan atau tidak? Beriman kita Bapak Ibu? Beriman? Pernah lihat mizannya apa enggak? Loh kok bisa beriman? Maaf, anak muda zaman sekarang dalam sesuatu alasan harus apa? Ilmiah, logika, logik gitu kan? Enggak logik, enggak ilmiah, betul begitu? Coba Bapak Ibu, menurut Bapak dan Ibu yang dimaksud ilmiah itu apa? Apa yang dikatakan ilmiah? Ilmiah itu kan kata dasarnya dari apa sih? Ilmu. Jadi kalau ilmiah berdasarkan ilmu. Coba contoh sederhana, mohon maaf. Kita dulu sekolah belajar matematik. Ada matematik pelajaran apa namanya? Aljabar. Ada rumusnya apa enggak? Pitagoras. Ada rumusnya apa enggak? Loh, tahu yakin dari mana? Memang kenapa ketemu sama aljabar? Memang ketemu sama si Pitagoras? Ketika kita belajar fisika, E kuadrat sama dengan MC kuadrat. Yakin apa enggak? Emang pernah ketemu sama Albert Einstein? Enggak ilmiah. Loh Ustadz, ada bukunya yang nyusun Albert Einstein, ilmiah. Dia orang pinter. Betul begitu? Seseorang mengatakan ilmiah kalau ada buku yang ditulis orang yang berilmu. Maka buku itu disebut ilmiah. Betul? Oke. Perkataan yang paling ilmiah perkataan siapa? Allah. Perkataan Allah dibukukan di mana? Jadi Quran itu siapa yang bicara? Siapa yang berfirman? Ilmiah atau tidak? Tolong buktikan bahwa Quran itu ilmiah. Tolong buktikan. Ayo ibu udah jawab loh, ilmiah. Bapak jawab ilmiah, buktikan ke ilmiah. Sesuatu yang dibuat, yang ditulis, yang disampaikan oleh orang berilmu pasti namanya karya ilmiah. Itu yang buat orang berilmu. Ilmunya Allah kayak apa? Al-ilmu. Maha dari segala maha yang berilmu. Maha dari segala maha yang maha tahu. Maha dari segala maha yang kuasa. Maha dari segala maha yang hak, yang benar. Jadi Quran ilmiah apa enggak? Maka setiap yang Allah firmankan ilmiah apa enggak? Maka yang kita amalkan dari Al-Quran dan kita yakin di dalam Al-Quran itu kita berpikir ilmiah. Meskipun tidak dilihat oleh kita. Yakin. Apalagi yang menyampaikan adalah Allah. Maka kalau kita meyakini Quran itu ilmiah, Quran yang sering diulang oleh Allah, itu bisa menjadi hati kita tenang, tubuh kita tenang. Coba buka surat 39. Surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Itu firman Allah Al-Quran. Kitaban mutasyabihan mathaniyah. Kitab Al-Quran yang ayat-ayatnya serupa dan sering diulang-ulang. Kita bahas mizan tadi ada beberapa ayat tentang mizan. Dan diulang-ulang oleh Allah.
Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Orang-orang yang takut kepada Rabbnya ketika membaca Al-Quran, mengulang-ulang Al-Quran, bergetar karenanya kulitnya, tubuhnya orang-orang yang takut kepada Allah. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian dia senantiasa menjadi tenang. Kulitnya, tubuhnya, hatinya menjadi tenang. Sebab selalu zikrullah, mengingat Allah. Quran itu dari Allah, firman Allah yang benar, yang pasti benar, yang maha benar, yang hak. Dzu haqqul matin, yang memiliki kebenaran dan kekuatan yang sangat kokoh, yang tidak ada bandingannya. Berarti apa-apa yang dalam Al-Quran pasti ilmiah. Meskipun akal kita tidak bisa menjangkau, meskipun hati kita tidak bisa meyakini, tapi mari segala sesuatu yang Allah firmankan berdasarkan dalil Al-Quran, Al-Hadis, imani, yakini oleh hati kita, ucapkan dengan lisan kita, aku mengimaninya, dan yakini dengan hati kita sepenuh hati, insya Allah nanti memberatkan timbangan. Kalimat apa tadi? La ilaha illallah menjadi bitokoh. Yang kedua, apa sih hikmahnya kita memahami dengan mizan? Allah Ta'ala menjadikan al-mizan sebagai tanda atau alamat apakah seorang hamba akan selamat masuk surga, apakah akan celaka masuk neraka. Tergantung dari apa tadi? Hasil timbangan di mizan. Adapun yang ditimbang tadi ada catatan amal, ada amalnya, ada orangnya. Sudah, kita nggak perlu banyak membahas tentang itu, ilmu kita nggak sampai. Bismillah, yakini saja ada mizan. Dalil-dalil yang ada, maka ulama tadi mengcompare. Boleh jadi Allah menghendaki tiga-tiganya. Mau amalnya, mau catatannya, mau orangnya, terserah kepada Allah. Yang ketiga, hikmah kita memahami dan mempelajari tentang mizan, keimanan kita kepada mizan. Untuk menunjukkan kepada para hambanya adanya balasan dari sisi Allah Ta'ala. Baik balasan dari kebaikan maupun balasan keburukan. Coba Bapak Ibu, kalau nggak ada mizan, enak benar yang jahat tetap jahat, yang baik jadi baik, rugi dong. Enak mendingan jahat sekalian kalau nggak ada mizan. Makanya ada mizan, ditimbang nanti kejahatan dan kebaikan. Supaya apa tadi hikmah ketiga? Menunjukkan kepada para hambanya adanya balasan dari sisi Allah Ta'ala. Baik itu balasan dari perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Yang keempat, yang terakhir, bahwasanya kita mengimani il-mizan adalah untuk menegakkan hujjah. Bukti-bukti yang nyata kepada para hamba Allah, yaitu kita manusia, atas apa yang telah mereka perbuat di dunia. Jadi sebagai hujjah, bukti nyata nanti pada hari kiamat, bahwasanya dengan adanya timbangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti apa? Akan menegakkan perbuatan kita sepanjang hidup. Apakah perbuatan kita baik atau buruk ditegakkan nanti. Kalau baik pasti ditegakkan timbangan kebaikannya, kalau jahat, kalau buruk pasti ditegakkan timbangan keburukannya. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran, surat 40, ayat 40. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Barang siapa beramal dengan amalan yang buruk, amalan yang jahat, amalan yang dosa, sayyi'ah apapun bentuknya. Ibu, kalau tidak ada timbangan nanti di akhirat, orang jahat nanti ada nggak timbangan keburukannya? Gak ada, enak dong kalau gitu. Yaudah jadi orang jahat aja gak ditimbang kok. Tidak, Allah Maha Adil. Inilah hikmahnya kita mengimani timbangan. Ada mizan. Supaya apa? Kita yakin nanti semua amal kita gak akan sia-sia. Pasti ditimbang oleh Allah. Kalau itu amalan jahat, pasti dibalas sebanding dengan kejahatannya. Salahnya orang itu atau salahnya Allah ketika mereka timbangan amalnya buruk? Ketika mereka masuk neraka, salah siapa? Nggak bisa Anda salahkan siapapun kecuali salah diri sendiri. Berarti Anda di dunia nggak meyakini adanya mizan. Tapi kalau kita yakin adanya mizan, mana Bapak Ibu yang mau kita lakukan? Amal soleh atau amal salah?
Iman atau tidak iman? Itu lanjutan ayatnya tadi. Yang berbuat jahat pasti dibalas sebanding dengan wa man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Dan siapa yang beramal soleh, berbuat kebaikan-kebaikan, baik itu laki-laki atau perempuan, dan mereka dalam keadaan beriman. Kemana tempatnya? Faulaika yadkhulunal jannah. Mereka itulah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga, memasuki surga. Yurzakuna fiha bighairi hisab. Di dalam surga mereka mendapatkan rizki tanpa batas, rizki tanpa perhitungan, rizki tak dihitung, tak terhingga, apapun didapatkan. Dengan apa kita bisa raih? Timbangan kebaikan. Kapan kita mulainya? Dari sekarang. Tapi kapan akan ditimbang? Nanti di yaumil akhir. Apa yang ditimbang? Terserah Allah. Mau catatan amalnya, mau tubuh kita, mangga. Wis silahkan aja lah. Yang penting sekarang kita berbuat, sekarang kita berusaha, sekarang kita berbuat baik. Insya Allah balasannya pasti baik. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, kita sudah selesaikan tentang yaumil mizan. Insya Allah setelah mizan apa Bapak Ibu? Setelah melewati timbangan, ditimbang hasilnya terus apa? Kita akan mendatangi neraka. Tidak ada satupun manusia kecuali pasti akan datang ke neraka. Apa maksudnya? Kita bahas nanti. Temanya adalah as-sirat. Kita akan membahas sirat. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Semoga bahasan ini membawa manfaat dan hikmah dan menjadi modal untuk kita lebih semangat dalam beramal soleh, lebih semangat dalam meningkatkan iman dan takwa. Semoga Allah menjaga iman dan takwa kita dan tetap istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan bagi jamaah yang mau bertanya, masih ada waktu sedikit untuk bertanya. Tentang apa? Kalau ada bacaan dzikir yang ditentukan jumlahnya, ikuti. Seperti siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka diampuni dosanya sebanyak biji lautan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali seperti memerdekakan 4 budak anak Ismail. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali maka seperti memerdekakan 40 budak dari anak cucu Ismail. Ada bilangan yang ditentukan. Seperti setelah sholat, apa dzikirnya? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Tutup dengan tahlil 1, La ilaha illallah sampai selesai, diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Selama muqayyad ada ketentuannya, dihitung-hitung. Tapi subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, gak ada ketentuan hitungan Pak. Sebanyak-banyaknya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, ada gak ketentuannya? Minimal 100 kali. Mau dihitung silahkan 100 kali. Gak dihitung sebanyak-banyaknya. Karena hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Afan dari Abdullah bin Umar. Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, tubu ilallahi jami'a. Inni atubu ilaihi fi yaumin mi'atam marrah. Hai sekalian manusia, bertobat kalian kepada Allah semuanya. Karena dosa kita begitu banyak. Sesungguhnya aku senantiasa mengucapkan istighfar, bertobat kepada Allah 100 kali dalam satu. Maka yang dihitung yang astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Boleh nggak lebih dari itu? Tentu lebih baik. Kalau yang sayyidul istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, rabbana dhalamna anfusana, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya, silahkan gak usah dihitung-hitung Pak. Semampu kita. Selama zikir-zikir mutlak tidak ditentukan bilangannya, terserah kita sebanyak-banyaknya. Zikran katsira. Demikian, wallahu alam. Silakan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, gimana kita membaca doa? Apakah
harus membaca zikir atau harus enggak kita mentadaburinya semuanya gitu Ustaz? Ataukah ada yang memang khusus ditadaburi gitu Ustaz? Sebetulnya semua zikir harus kita tadaburi, maknanya itu apa? Tapi terkadang kita tidak boleh mentadaburi secara detail zikir-zikir yang panjang. Contoh tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali, panjang banget Ibu. Bagaimana cara mentadaburinya? Kita sedang menyucikan Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah. Yang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi saya harus selalu diatur oleh Allah. Tadaburnya adalah Allah adalah Rabb yang mengurusku, yang mengawasiku, yang memerintahkanku, yang menghitungku, yang membangkitkanku. Itu tadaburnya. Tapi ketika zikir-zikir yang sifatnya tunggal, subhanallah wa bihamdi. Tadaburnya bagaimana? Maha suci Allah dengan memuji namamu, ya Allah. Maha suci Allah, engkau maha terpuji. Berarti di situ cara tadaburnya adalah banyak-banyak kita zikir itu dan sucikan diri kita kepada Allah. Jangan sok suci. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pantas dipuji hanyalah Allah. Zat satu-satunya yang mutlak kita puji hanya Allah. Kita jangan ingin dapat pujian. Itu cara tadaburinya Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Berarti selain Allah kecil. Kedudukanku, kekayaanku, pangkat jabatanku, semuanya kecil. Allah yang Maha Besar. Jadi jangan sampai Allah dikalahkan dengan dunia yang kita miliki. Tuh cara tadaburnya Ibu. Jadi nggak perlu meresapi satu ayat atau satu kalimat zikir terus, enggak. Satu kalimat itu kita pahami maknanya apa, praktekkan dalam keseharian. Itu cara kita mentadaburi. Wallahu alam. Contoh sederhananya adalah kita takbir maknanya apa tadi? Mengagungkan Allah kan? Jangan Anda takbir ketika sholat, takbir ketika sujud, takbir ketika ibadah. Di luar sana takabur. Jangan. Dibesarkan harta, dibesarkan kedudukan, kebanggaan, pamer, ria, amal. Anda sombong, berarti Anda tidak tahu makna takbir. Subhanallah, maha suci Allah. Anda sujud baca subhanallah, Anda sujud juga baca istighfar. Tapi nanti di luar sana Anda sok suci, gak pernah ngaku salah, gak pernah merasa dirinya salah, selalu merasa benar. Percuma ucapan tasbihnya tadi. Itulah cara tadabbur Ibu. Wallahu a'lam. Silahkan ada yang lain? Silakan yang sudah pegang mic, nanti mic-nya dioper ke belakang. Silakan yang sudah pegang mic. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nggak dengar Ibu Afwan, Ibu tolong agak. Saya sering membaca Allahumma hasibni sabayasira. Setiap hari saya baca. Boleh nggak dalam waktu sujud terakhir? Boleh nggak Ustadz? Boleh-boleh saja. Tapi konsekuensi kita pengen dihisab ringan, ya harus berbuat baik. Kan itu kan doa yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab yang memerintahkan kepada kita. Hasibu qabla an tuhasibtum. Hasibu anfusakum, hisab dirimu sendiri sekarang di dunia sebelum kamu dihisab. Lalu kita berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudahkan hisabku ya Allah dengan hisab yang ringan. Ya Allah, hisab diriku ya Allah dengan hisab yang mudah. Boleh kita berdoa, bagus sekali, tapi ada konsekuensi. Anda pengen dihisab ringan, ya mari jauhi perbuatan-perbuatan buruk biar hisab kita lebih ringan. Demikian Ibu. Jadi boleh kita membaca doa-doa tersebut insya Allah. Silakan yang berikutnya Ibu, maaf mic-nya tolong dioperkan Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa mizan itu timbangan. Bagaimana hubungannya atau korelasinya dengan hisab dan pembagian kitab? Ibu, dulu kita pertama bahas sebelum mizan apa? Hisab kan sampai 3 seri kita bahas hisab. Hisab itu adalah penghitungan amal baik dan amal buruk yang dipisah-pisahkan. Catatan amal itu diletakkan dulu, diserahkan dulu, setelah diserahkan nanti dipilah-pilah mana amal baik, mana amal buruk. Itu namanya hisab. Dan sudah kita bahas hisab. Yang dihisab apa saja Bu? Masih ingat?
Masih ingat? Catatan amal. 4 pertanyaan dihisap apa? Umurmu, untuk apa kamu habiskan. 2, ilmumu kamu dapatkan dan kamu gunakan untuk apa. 3, hartamu kamu dapat dengan cara apa, lalu digunakan untuk apa. Lah yang keempat, tubuhmu apa yang kamu perbuat sepanjang hidupmu. Itu dihisap nanti semuanya Ibu. Berdasarkan catatan amal yang ada. Nanti dikelompokkan, ini catatan amal baik, ini catatan amal buruk. Kalau sudah selesai hisap baru ditimbang. Itulah korelasi antara hisap, nerima catatan amal dengan mizan. Mizan itu paling terakhir. Setelah terima catatan amal, kemudian dihisap, baru setelah hisap ditimbang. Baru setelah ditimbang melewati sirat. Selamat sampai surga atau terjerumus ke dalam neraka tergantung hasil mizan kita. Wallahu a'lam. Silakan berikutnya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya mau bertanya, telah disebutkan bahwa tidaklah terjadi suatu kebid'ahan, melainkan akan ditinggalkan pula suatu sunnah yang semisalnya. Maka sunnah apa yang ditinggalkan akibat dari dimunculkannya bid'ah maulid? Dan yang kedua, masuk surga itu karena amalan atau rahmat Allah, Ustadz? Syukron jazakallah khair. Yang dibacakan tadi tidaklah dilakukan suatu kebid'ahan kecuali pasti akan ditinggalkan satu sunnah. Itu bukan dari Nabi Ibu, itu perkalaan seorang ulama. Karena kalau sudah ada amalan sunnah diabaikan pasti timbul bid'ah. Banyak sekali bid'ah-bid'ah di negara kita. Bid'ah di acara maulid ini, menyambut hari kelahiran Nabi. Harusnya amalan sunnahnya apa? Kita ikuti teladan Nabi sebagai uswatun hasanah. Teladan dalam beramal habluminallah, teladan dalam beramal habluminannas, bagaimana akhlak beliau, bagaimana caranya beliau ibadah, bagaimana beliau maaf pemaaf dan seterusnya. Karena ada perbuatan bid'ah, akhirnya apa? Yang dielu-elukan cuman perayaannya, dinyanyi-nyanyikan, solawatan, mengelu-elukan. Ya Allah, kayak apa perayaan begitu meriahnya. Setelah itu sunnah Rasulnya dikerjakan atau ditinggalkan? Tuh. Contoh, setelah kematian, apa sih setelah mati itu? Sunnahnya Ibu? Sunnahnya ketika ada orang mati, bagaimana? Kita urus jenazahnya, disolatkan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, didoakan, dan dikenang kebaikannya. Sekarang gimana? Harus ditahlili, harus dibaca yasini selama 7 hari, selama 40 hari, diulang lagi hari ke-100. Akhirnya apa? Sunnahnya ditinggal gara-gara pelaksanaan bid'ah. Jadi betul sekali, kalau sudah meninggalkan bid'ah, sunnah pasti ketinggalan. Pertanyaan kedua, Ustadz, sesungguhnya masuk surga karena amalnya atau karena rahmat Allah? Karena apa coba? Rahmat Allah. Yang benar. Coba lihat ayatnya. Benar nggak karena rahmat Allah? Surat 46 ayat yang ke-13 dan 14. Surat Al-Ahqaf 13 dan 14. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Saya salah. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Seorang yang mengatakan Rabb kami Allah kemudian istiqomah, enggak ada rasa takut, enggak ada sedih hati. Lihat ayat 14-nya. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka masuk surga kekal di dalamnya selamanya. Masuk surga karena apa? Amalannya, barisan amalnya, betul? Betul begitu? Surat 17, surat 32 ayat 17. Surat 32 ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun yang mengetahui nikmat dan indahnya nikmat surga yang Allah sembunyikan sebagai nikmat yang menyenangkan hati, sebagai balasan atas amal perbuatan mereka. Jadi menurut Allah masuk surga karena apanya ini? Nah, karena amalnya atau karena rahmat?
Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, dari Jabir bin Abdullah, dari Ummul Mukminin Aisyah. Ma min amalukum yudkhilukum milal jannah wa yuba'idukum manin nar. Tidaklah amal seorang di antara kamu yang menyebabkan kamu masuk surga, bukan pula amalmu yang menyebabkan terhindar dari neraka. Sahabat bingung. Ya Rasulullah, wa ma anta ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, meskipun Anda ya Rasulullah, Anda masuk surga bukan karena amal Anda yang begitu bagus. Wala ana, termasuk juga aku. Illa bi rahmatin minallah, kecuali masuk surga karena rahmat. Nah, bagaimana menggabungkan ini? Jangan kemudian dibenturkan. Di tariqatul jam'i. Kalau dibenturkan, tuh karena amal, tuh karena rahmat, ribut nanti, si rahmat ribut, si amal ribut. Nah, yang benar adalah mari kita beramal dengan amal-amal soleh, amal ibadah yang mengikuti aturan Allah dan Rasul, supaya amal-amal kita bisa dapat rahmat Allah. Sehingga dengan amal kita dapat rahmat Allah, dengan rahmat Allah kita masuk surga. Gimana caranya kita senantiasa dapat rahmat Allah dengan amal kita? Ikuti, taati Allah dan Rasulnya dalam setiap amal. Coba lihat surat 3. Surat Ali Imran. Ayat 132. Diperintah apa kita di situ, Bu? Siapa apa diperintahnya? Atiullah wa atiur rasul la'allakum, taati Allah, taati Rasul supaya kamu dapat rahmat. Jadi mari kita beramal ibadah, jangan bid'ah. Tapi ibadah yang taati Allah dan taati Rasul, kamu dapat rahmat. Jadi mari kita beramal. Segala amal kita landasannya adalah 2. Apa, Bu? Ikhlas dan ittiba. Ikhlas itu hanya karena Allah, lillah, billah, fillah, ittiba, mengikuti segala aturan Allah dan Rasulnya. Juklaknya adalah Al-Quran, Al-Hadis. Berarti imani Allah, imani Rasul, dapat rahmat kita. Kalau kita beramal ibadah kita, sholat kita, ngaji kita, puasa, amal ibadah, tapi nggak ngikuti taat kepada Allah dan Rasul, amalmu belum tentu akan dapat rahmat. Jadi benar nggak? Yang mana yang benar? Karena amalnya atau karena rahmatnya? Dua-duanya. Kita dapat rahmat Allah karena amal kita. Tapi tidak setiap amal akan dirahmati Allah. Amal mana yang dirahmati Allah? Amalan mutaqabbala. Maka apa yang kita baca tiap pagi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, rizqan thayyiba, amalan mutaqabbala. Jadi kuncinya taati Allah dan Rasul. Berarti imani Allah, imani Allah, jamin Anda dapat rahmat. Surat 57, surat Al-Hadid ayatnya ke-28. Surat Al-Hadid, surat 57 ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa aminu bi rasulih, dan tetaplah kamu mengimani Rasulnya. Siapa Rasul yang dimaksud? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasul kita. Ikuti syariat beliau. Ikuti segala-galanya, ikuti aturan Allah. Kalau kamu betul-betul mentaati Allah dan mengimani Rasul, apa jaminan Allah di situ? Yu'tikum kiflaini mir rahmatihi. Niscaya Allah akan memberikan kepada kamu rahmatnya 2 bagian. Apa yang dimaksud rahmat 2 bagian, Pak? Rahmat Allah itu kan ada 100, dibagi menjadi berapa? 2 diturunkan di mana? 1 diturunkan di dunia, 1 untuk penghuni Berapa rahmat Allah yang 100 dibagi 2? Jadi berapa perbagian? 50-50, itu mah matematikanya Ibu. 1 diturunkan di dunia untuk seluruh makhluk, 99 Allah genggam khusus untuk penghuni Pengen gak Bu dua-duanya atau cuma 1? Harus dua-duanya. Gimana cara mendapat dua-duanya tadi?
Imani Allah, taati Allah, imani Rasul. Kamu dapat rahmat 2 bagian. Dengan rahmat 2 bagian jadi apa itu? Wa yaj'al lakum nura, jadi cahaya iman. Dengan cahaya iman itu tamsyuna bihi, kamu berjalan nanti di sirat. Ibu bapak, demi Allah, tanpa cahaya iman Anda gak bisa lewat sirat. Nanti kita bahas pada bab tentang sirat. Anda bisa lewat sirat kalau Anda punya cahaya iman. Gimana cara meraih cahaya iman? Dapat rahmat Allah 2 bagian. Gimana cara dapat rahmat Allah 2 bagian? Taati Allah dan taati Rasul. Maka amal kita yang kita lakukan dengan ketaatan pada Allah dan Rasul yang menyebabkan dapat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah masuk surga. Jadi masuk surga karena rahmat Allah atau karena amal? Dua-duanya. Anda gak beramal gak bakal dapat rahmat Allah. Tapi Anda dapat rahmat Allah harus beramal. Karena Anda beramal belum tentu dapat rahmat Allah. Apalagi yang tidak beramal. Saya cukupkan dari laki-laki, dari perempuan. Tadi ada bapak-bapak yang mau tanya. Silakan Pak. Iya. Ada pertanyaan dari bapak-bapak. Tadi zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi kan amalan ringan tapi timbangan baiknya berat banget Ibu. Kayaknya menggiurkan kan? Pertanyaan Bapak, adakah amalan-amalan ringan yang ternyata dosanya juga besar banget? Ada Pak. Dusta. Ucapan dusta. Itu amalan ringan oleh manusia. Dosanya beratnya luar biasa Pak. Apalagi selain dusta Pak, sumpah dengan nama Allah tapi di dalam sumpah itu dusta. Maka barang siapa yang berani bersumpah atas nama Allah untuk mengambil hak orang lain, hendaklah dia menempatkan dirinya di neraka. Maka Allah halalkan baginya neraka, Allah haramkan surga. Dusta ringan gak Pak? Ringan sekali. Coba orang-orang bercanda sekarang pada dusta ada apa enggak? Boleh apa enggak? Haram. Hadisnya sahih Pak, riwayat Imam 4. Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Dari sahabat Bas bin Hakim, dari bapak, dari datuknya. Rasulullah bersabda begini. Wailun lilladzina yuhaddithun summa yakdzib wa yubhika bihil qaum. Wailullah, summa wailullah. Celaka, sungguh celaka orang yang suka bercerita lalu berdusta dalam ceritanya supaya orang-orang seneng pada ketawa. Itu kira-kira apa tuh? Ngelawak. Wailullah, summa wailullah. Celaka dia, sungguh celaka dia. Maaf, para pelawak ngomong dusta dianggap enteng apa enggak Pak? Coba ditanya, dosa lu, ngomong dosa berani enggak gitu Pak? Siapa dosa, gue mah cuma ngelawak doang kok. Tuh. Jadi jangan dianggap kata-kata ringan lalu dosanya juga ringan. Jangan. Kata-kata dusta, apalagi dusta yang dibarengi dengan sumpah. Apalagi kata-kata itu? Kata-kata hinaan, cacian, celaan. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, fahishal badhi. Kata-kata keji dan mulut yang kotor. Maka Allah berfirman, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abi Darda, Innallaha yubghid al-fahish al-badhi. Allah itu sangat benci orang yang mulutnya kotor dan kata-katanya keji. Jadi tinggalkan Pak, celak laknat. Wah dasar pemimpin kita, dasar wah sikat-sikat, laknat. Itu kata-kata itu tidak. Semuanya itu diambil dari mana? Yang kotor-kotor tadi Pak. Di sini diawali. Mari ini bisa untuk berzikir jadi kebaikan, ucapan pun bisa menjadikan timbangan amal keburukan. Wallahu a'lam. Afwan, sepertinya waktu juga yang membatasi. Sudah jam 9 hari ini bahkan lebih. Kami cukupkan sampai di sini Bapak Ibu jamaah sekalian. Insyaallah kita jumpa kembali bulan yang akan datang. Kita lanjutkan dengan bahasan as-sirat insyaallah. Semoga membawa manfaat dan hikmah.
yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh khilafan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Bapak Ibu, afwan Ibu, jangan gaduh dulu, tenang dulu, kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.